Ya, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang di ini ya, berarti abang di apa namanya daerah Palembang ya? Iya, Oh iya, sedaerah aja kita seprovinsi. iya superpensi. Iya itulah Bang tadi memang khusus untuk membantu teman-teman lah yang punya usaha budidaya walet lah istilahnya yang belum berkembang atau berjalan di tempat standar kata orang itu kan, atau ada yang Iya, belum betul-betul belum ada yang menginap, susah menginapkan burung walet atau susah bersarang, bikin sarang burungnya. Insya Allah lah Abang Tani bisa bantu. Jadi kendala gedung Abang itu seperti apa sekarang? Sudah berapa tahun umurnya? mau masuk 2 tahun bang. Masuk 2 tahun. Oh, kalau masuk 2 tahun ya, berarti gedung Abang itu belum ada yang nginap atau sudah berapa ekor yang menginap? Kalau sarang itu sekitar 10-an lah bang. 2 tahun 10 sarang. Iya, 20 sarang. Jadi untuk perkembangannya sekarang apa sudah guyur nggak ada burung yang main atau memang kelihatan kan berapa bulan burungnya itu aja nggak nambah-nambah yang main di LMB. Apalah keluhannya apa seperti itu? Ya kalau menurut saya karena saya ini pemula bang. Iya, Oh iya. ya bang, ngomong-ngomong mau nanya dulu, abang dari suku apa? Oh saya Bang gini, kalau saya ini keturunan dari Jawa ada, Palembang ada, ya. Nah kakek saya orang Jawa yang perempuan, kalau yang eh, istilahnya laki-lakinya orang Palembang seperti itu. Oh, Ya memang ada kalau kami keturunan. orang Jawa bang. Iya memang ada juga lah daerah Jawa ada aku, karena nenek kami yang perempuan itu orang Jawa, kalau yang laki-lakinya orang orang Sumatera Palembang. Kalau punya kita tuh gini bang. Mm-mm. Eh, ini kita ke sawah bang. Kalau di rumah tuh susah sinyalnya. Iya nggak apa-apa. Daerah kami daerah persawahan. Kalau BW itu RBW kita tuh dekat dengan induk bang. Ya masalahnya kalau memang seperti itu ceritanya, kan gedung Abang itu kan tempatnya strategis kalau di arena persawahan, karena persawahan itu kan biasanya banyak walet muda atau babonan yang mengunjungi sawah tersebut untuk cari makan, pakan lah, daerah pakan. Apalagi dekat sentral kata Bapak kan ada gedung yang sudah produktif kan di daerah sana. Iya, kalau dia ada gedung yang sudah produktif, ya otomatis memang tempat lintas burung tempat Bapak itu. Kalau 2 tahun cuman 10 sarang ya, 2 tahun itu nggak wajar. Saya bilang nggak wajar untuk di arena tersebut. Nah, jadi sebenarnya nggak wajarnya bukan dari apa namanya kesalahan apa ya, dibilang kita itu menyalahkan gedung ya, atau intinya kita harus menyadari juga sebagai petani. Biasanya kesalahan gedung itu dari apa namanya sumber suara yang belum cocok, sudah itu bisa dari apa namanya papan sirip kita kurang terlalu diperhatikan. Contoh, kita menganggap wah bersih papan sirip, kita lihat sekali liwat ya dari dalam ruangan, apalagi gelap ya disenterin cuman. Makanya terkadang disitulah kelalaian kita yang punya gedung walet, petani walet ya, kurang mau membersihkan papan sirip. Papan sirip itu sebenarnya sangat wajib sekali, harus benar-benar kering dan bersih, jangan ada jamur atau jangan ada debu dan sangkar laba-laba bang. Makanya setiap bulan teman-teman yang sudah pakai karya suara kelambu hitam, saya akan pantau terus teman-teman itu, saya tegur, bang, bapak atau kakak atau kanda atau Pak D, sudah masuk belum RBW-nya bulan ini? Karena saya lihat udah lewat 1 bulan belum ada kabar. Hati-hati, nanti lupa untuk perawatan. 1 bulan wajib dimasukin. Bersihkan papan siripnya pakai sapu lidi, digoes-goes kiri kanan, digebuk-gebuk lah bolak-balik papan sirip sama plafonnya kan.
rata setiap lantai. Jangan mentang-mentang kita lantai pertama sudah ada yang menginap, sudah senang 2-3 kita kurang dirawat lantainya. Kapan lagi burung-burung baru mau senang dan suka di papan sirip yang tidak kita bersihkan. Makanya bersikap adil. Setiap ruangan mau ada atau enggak burung yang penghuninya, mau suka atau enggak burung di setiap ruangan itu, kita harus bersihkan semua dari lantai 1 sampai lantai akhir. Nah, gunanya Bang, di saat musim anakan 3 bulan sekali ya, musim anakan yang terbang di daerah kita masing-masing, mungkin keluar dari goa, dari indukan sentral gedung yang sudah sukses puluhan kilo. Kita mengharapkan di situ Bang, mengharapkan menyambut burung-burung walet yang baru. Apabila kalau kita sering bersihkan sirip setiap bulan, pembersihan plafon dan siripnya pakai media apa, sapu bisa ya, pakai media semprot pakai air, sekalian parfum bisa, seperti itu. Nah intinya kalau rajin dibersihkan, apabila 3 bulan sekali suara kita menempuh merayu burung walet dari LMB, dari suara SP ya, berkicau di LMB atau di lubang burung walet yang dikenal teman-teman. Nah itu mengharapkan dia datang merayu burung tersebut masuk. Nah, kalau masuk dia melihat merasa nyaman, tidak ada predator, papan sirip bersih, tidak ada kelembapan bau-bau sirip, bau-bau jamur di papan sirip, aman, pasti kita dapat burung walet. Sudah itu kita juga harus menyadari Bang, kita sebagai petani kalau memang suaranya jelek, coba dirubah suara yang lain. Nah, suara siapa yang lagi kira-kira bisa membantu teman-teman? Seperti saya kan editor, Bang Tandi pembuat suara burung walet, khususnya untuk Palembang ya, Tandi Wajo sebagai editor saya. Nah, suara dari kita namanya kelambu hitam, kandaku, kelambu hitam yang sudah dikenal orang, sudah banyak yang sukses bersama SP karya saya. Kalimantan, Sulawesi, Riau udah banyak yang menjabat suara itu, udah hampir ribuan orang yang pesan. Nah, kebanyakan berhasil semua orang pakai SP itu karena karakter suara inapnya memang luar biasa panjang yang saya rangkai selama ini. Dari suara birahi, BJA, ketuk-ketukan akau, semua ada di inap kelambu hitam, inap original asli di dalam ruangan. Nah itu sudah saya susun, saya rangkai menjadi roasting panjang. Gunanya untuk merayu burung walet agar lama bermain di dalam ruangan, karena dia suka sama suara tersebut. Dan suara itu memang ada suara yang saya bikin ya, dulu kita kan testimoni kan, melalui percobaan bikinnya dulu seperti itu Bang Tandi, bikin suara. Setelah lihat hasil dari 1 bulan burung menginap, apakah reaksi burung tersebut yang tidur di tempat papan sirip yang berkicau suara inap kelambu hitam, apa reaksinya dalam 1 bulan. Kalau dia sudah mengeluarkan air liur, berarti suara itu bagus, bisa memancingkan burung tersebut merasa birahi dan mengeluarkan air liur walaupun dia belum belum proses mau menelur. Nah, rangsangan suara itulah bisa membuat burung mengeluarkan air liur. Apabila burung sudah mengeluarkan air liur, agak sulit lah dia mau kabur ke gedung kita. Berarti dia sudah istilahnya sudah menempelkan ciri khas tempat dia tidur, bau air liur dia sendiri. Seperti itu. Jadi memang banyak harus dipahami Bang. Jadi bukan kita harus mengandalkan suara saja. Kita harus dilihat gedung kita, jangan sampai banyak hama. Ya saya bicara ini untuk gedung Abang sendiri, harus Abang perhatikan seperti apa untuk menghindarkan hama. Banyak trik dan metodenya Bang. Kan gedung Abang kan ada papan sirip kan, dari dinding ke dinding kan mentok papan sirip kan. Nah itu guna medianya pakai terpal aja, nggak usah repot-repot mau diseng luarnya keliling seng piabung, nggak usah. Bagian dalam aja disetting, walaupun luarnya amburadul nggak masalah ya. Nah, yang penting dalamnya. Jadi medianya media terpal. Dari papan sirip keliling bangunan itu diterpalin semua, dinecis, digantung maksimal 1,5 meter terpal yang kita gantung keliling bangunan dari sirip ya, merepet ke dinding. Nah itu nanti di dindingnya dikasih sento, kasih sento keliling untuk meneciskan terpal tersebut. Nah digantung necisnya, jangan dipaskan, naikkan sedikit sentonya, turun sedikit terpalnya, 1 kilan lah. 1 kilan itu untuk dia. Necis itu apa Bang? Staple ya, necis itu staple untuk melengketkan terpal tersebut.
necis tembak. Oh. Iya. Punya kita Bang. Ya mohon maaf, punya kita ini kan beton. Iya bang, bukan soal betonnya bang. Sekarang kita proses ya, bukan soal betonnya. Karena kan kalau media terpal kita pasang di keliling bangunan, terpal itu istilahnya menggagalkan lipas untuk naik nggak bisa, tikus nggak bisa. Karena kenapa? Settingan kita bang, itulah dibilang konsultan bang. Kami sebagai konsultan ya bang Tani sebagai konsultan ya. Dan editor. Nah, kita punya trik untuk menjaga hama seperti itu. Jadi makanya terpal kita edit digantung. Selesai kita bikin sento keliling ya, sento 55 atau ya kita tempelkan di dinding. Dineciskan terpalnya kan kencang dari sirip ke sento itu kencang ya. Nanti dilebihkan 1 kilan. Dilebihkan 1 kilan untuk biar barang apapun yang mau naik akan jatuh karena terpalnya goyang seperti itu dan terpal licin seperti itu Pak. Jadi setelah kita pemarfuman juga Pak, kita pemarfuman itu kan pakai telur bebek, parfumnya alami. Nah telur bebek pakai media terpal hitam, di Palembang banyak jual terpal itu. Nah terpal hitam untuk tabung air itu kan yang tebal plastik. Nah terpal itu mengandung aroma amis yang luar biasa apabila disemprotkan sama telur air bebek yang tidak difermentasikan. Dipecahkan, dikocok di tank, langsung semprot, siramkan aja ke dinding-dinding ruangan gedung kita yang sudah kita kasih media pelindung hama, sila seperti itu. Itu sampai 1 bulan tahannya amis di ruangan kita. Nah jadi itu metode saya bang selama ini membantu teman-teman membuatkan gedung, merehab gedung walet orang zong. Itu kerja saya selama ini. Makanya ilmu saya sekarang kan kita viralkan, kita umumkan secara massal ya. Jadi kita tidak menerima job lagi. Saya tidak menerima lagi job pengambilan jasa sebagai konsultan membantu gedung yang zong atau gagal. Kenapa? Karena saya sudah menggratiskan ilmu di YouTube secara massal. Jadi orang langsung belajar secara tuntunan obrolan saya untuk diterapkan seperti itu. Baru teman-teman saya anjurkan pakailah SP kelambu hitam dari karya saya. Karena suara itu udah banyak yang berhasil seperti itu, Bang. Ya kita kan Bang, udah lama tuh menjadi subscriber abang tuh. Nengok di YouTube abang itu. Amin, Bang. Cuman suaranya nggak ada yang dikasih kan gitu. Iya, makanya kalau suara bang, kita kan bukan soal tidak mau mengasih suara yang gratis. Kita kan bisa mengukur suara gratis itu kan durasinya pendek. Makanya gedung di Indonesia, walaupun di Asia Tenggara yang sering bergaul di suara gratis, tak akan berhasil bang, karena burung akan bosan. Suara gratis itu paling panjang 1 jam. Nah, apa dayalah suara 1 jam diputar bolak-balik. Jadi burung akan merasa dampak bosan. Makanya kalau suara yang bermahar, bukan bermahar cari uang. Kalau saya bang, bermahar membantu orang. Menyampaikan SP kelambu hitam ini durasinya panjang 12 jam. Jadi seperti itu. 24 jam suaranya, flashdisk 32 GB. Jadi bisa kita bayangkan suara 24 jam itu suara yang sudah kita susun, dirangkai, di testimoni. Selama ini 5 tahun saya mengelola suara itu menjadi durasi yang panjang. Suara-suara yang sudah terpilih, yang disukai sama walet di musim apapun, musim hujan, cuaca mendung, cuaca panas, musim gerimis, itu ada efek-efek perubahan suara yang sudah kita kelola bang. Jadi bukan asal suara-suarahan, memang suara sudah disetting, dikelola dan diedit bang, seperti itu. Untuk biar gedung itu ya bisa merasa terbaik dari sumber suara yang lain. Itu tujuan saya buat suara. Jadi kalau kita sering mengharapkan suara gratis di Telegram, di YouTube, di link Telegram, link YouTube, ya suaranya paling bisa masuk dari link itu 1 jam bang. Jadi bukannya para editor yang lain atau orang-orang pintar buat suara lain yang lain itu nggak mau kasih durasi panjang, nggak bisa, nggak ada jalannya kecuali pakai flashdisk. Makanya kelambu hitam pakai flashdisk pengirimannya. Makanya 1.800.000 itu bisa diketahui teman-teman. Buat saya yang sang pencipta suara cuma dapat uang 200.000, sisa uang yang saya belanjakan dari teman-teman. Jadi sewajarnya saya mempunyai karya yang punya
pembikin suara yang punya jasa lah dari suara tersebut, nggak mungkin Bang Tandi nggak dapat uang sama sekali. Walaupun nilainya kecil 200.000 kan bisa menyadari itulah rasa petani, rasa bersyukur dia kepada saya ada sisa uang 200.000. Kenapa? Flashdisk itu kan 285 satunya. Jadi kalau 4 flashdisk Bang, iya 4 flashdisk itu sudah jutaan, 1.300.000-an lebih. Belum ongkirnya dikirimkan, berat timbangannya. Nah, itu kan sudah istilahnya jutaan lah Bang, sudah 1.600.000-an uang kita habis. Seperti itu. Sisanya itu loh buat Bang Tandi. Makanya saya gratiskan rantailan. Kenapa saya gratiskan rantailan? Untuk membantu teman-teman. Uang dari itu ada sisanya. Saya terapkan beli rantailan. Namun saya gratiskan. Itu penggratisan itu sebenarnya nggak ada yang gratis. Uang teman-teman itulah saya belikan rantailan. Terkadang orang itu mau beli rantailan, nggak ada waktu, belum terpikir. Makanya sekalian dapat SP dari saya, dapat ilmu dari saya, dan dapat juga rantailan secara gratis, parfum secara gratis bersama karya suara 4 flashdisk dari saya. Seperti itu, bermanfaat buat gedung. Kalau misalnya suara inapnya saja bisa nggak Bang? Nggak bisa. Suara itu kan udah tersusun semua Bang. Sudah ada rangkaiannya. Dari suara tarik dengan inap itu sudah ada saut bersaut susunannya Bang. Jadi bukan asal tembak bikin suara saya. Makanya durasinya suara panggil sama tarik sama durasinya. Kalau panggil itu durasinya 12 jam, tarik harus 12 jam. Nah, suara itu sudah disusun Bang. Sudah disusun, ada kicau yang kencang, ada kicau yang slow. Kalau kicau dari suara panggil nanti temponya saya pelankan pembuatan suaranya, nanti yang tarik akan keras. Gunanya burung masuk, enak masuk dari ilimbi, kejelasan jelas dia mendengar suara tarik berkicau di ruangan putar. Itu saya bilang suara sudah disinkronkan, sudah disusun, tidak boleh dipisah. Nah, suara inap sama tahan. Suara tahan itu adalah seperti suara inap. Jadi suara inap tuh ada 2 biji, tapi namanya tahan. Jadi suara inap tuh menginapkan burung walet, suara tahan tuh menahan burung apabila main di dalam. Karena dia tertahan tuh terpikat sama suara tersebut. Jadi suara itu memang sudah ada susun, tidak kacau balau Bang. Kalau suara gratis, suara si A, suara si B kan nggak sama orang bikinnya, kacau balau. Makanya suara itu sudah disinkronkan. Suara inap itu nanti keluar piyi, suara tahan apabila dicolok serentak amplinya, suara inap keluar piyi, suara tahan keluar suara birahi. Seperti itu Bang, saya menciptakan suara bukan asal-asalan seperti suara yang sudah bersebar luas, suara-suara gratis. Makanya gedung banyak galau. Jadi Ya itu, ya. Mohon maaf Bang kalau untuk formasi banyak tanya, mohon maaf Bang ya. Iya nggak apa-apa. Kalau untuk formasi Twitter inap tuh yang bagus gimana Bang ya? Ya kalau untuk informasi saya nggak ada informasian Bang. Bang Tandi nggak ada pakai gaya-gayaan seperti yang lain. Ya teman-temanku yang seprofesi dan seahli dan punya ilmu seperti saya nggak ada pakai gaya-gayaan. Kalau bilang saya itu gaya Bang, istilahnya gaya minta tren atau minta diakui hebat. Nggak ada reformasi. Terserah Abang mau pasang mau 3-3 satu sirip, sudah itu mau 4-4 satu sirip, mau satu sirip aja di tengah boleh, ke kiri kanan suara tengah suara tarik, ke kiri suara inap, kanan suara inap boleh. Satu papan umpama mau pasang 3 Twitter boleh, mau 2 Twitter boleh. Dari papan 1 ke papan 2 ke papan 3 pre, papan 4 kasih Twitter, namanya ngirit Twitter boleh. Seperti itu intinya. Ada Twitter harus ada landasan. Contohnya pancingan stropom, pancingan rantailan, besek panjang atau besek bakul seperti itu. Karena kenapa? Suara yang kita panggil untuk merayu anakan. Anakan yang masuk dia akan merasa nyaman apabila ada landasan. Contoh, kalau ada landasan stropom itu bukan ajaib Bang. Stropom itu warnanya putih. Jadi anakan masuk di ruangan inap, melihat cahaya remang-remang keputih-putihan di papan sirip, dia akan mendatangi sumber tersebut. Perasaan si burung walet itu adalah sarang walet. Dan kualitas
stropom dia bersih bang, tidak ada jamur, bersih nggak ada debu, makanya cepat dihinggap dan betah walet menuju stropom tersebut. Kalau untuk standar ruangan 4x3 itu berapa Twitter itu bang? Untuk inapnya, standarnya. Ya kalau 4x3 itu 4x3 ya maksimal 6 Twitter. Iya, diacak disusun-susun aja. Mau di tengah 3 biji, mau di belakang 2 biji, depan 2 biji, tengah 2 biji boleh. Diatur-atur aja seperti itu. Istilahnya dibagi rata. Setiap papan sirip itu harus ada Twitter. Jarak Twitter sama ke Twitter itu maksimal lah 1,5 meter. Ya, untuk apa istilahnya? Satu keping papan sirip, satu Twitter, umpama dekat dinding. Nanti tengah satu, ujung 1,3 ya. Nanti biar nggak banyak Twitternya diperaikan 2 biji papan. Kalau dia jarak siripnya ada 50, ada 60 kan terlalu rapat kan. Ya maksimal perai papan 2 biji papan perai baru Twitter. Mau kiri mau kanan dekat dinding, mau perai 2 kilan 40 cm dari dinding Twitter. Sudah tuh tengah Twitter, ujung sekali situ Twitter. Nanti dikosong papan sirip 2 biji Twitter lagi boleh. Mau abang, kalau reformasi saya nggak ada reformasi. Kalau saya susunannya ada inap ada tahan. Iya, ada inap ada tahan. Makanya inap dekat dinding kanan, inap kiri dekat dinding kanan, tengah-tengah suara tahan. Itu cara pemasangan Twitter saya. Bebas, ya bebas lah. Nggak ada reformasi, kita nggak ada. Aman. Kalau reformasi itu cuman gaya bang, penampilan. Kalau saya nggak ada reformasi. Kenapa? Suara burung walet, yang penting ada suara menempel di papan sirip. Ya, burung akan mencari sumber suara yang berkicau di papan sirip. Itu patokan hidup saya. Kalau untuk reformasi itu hanyalah penampilan aja bang, biar kelihatan rapi. Karena si konsultan itu pakai jasa merehab gedung. Masa acak-acakan dilihat kan nggak enak. Makanya ada reformasi. Itulah dibilang gaya-gaya. Seperti itu. Kalau saya nggak ada gaya-gayaan bang. Yang penting burung menginap bersarang. Itu tujuan saya, membantu teman-teman. Kan gini bang ya terus terang kan kita tuh tadinya kan kepingin siapa tahu abang Tandi bisa kita pakai suara inapnya aja kan gitu, atau sama tariknya atau gimana kan, karena mohon maaf masalah keuangan nih bang. Iya nggak bisa bang, nggak akan sinkron. Ya bukan saya nggak mau, nggak akan sinkron. Jadi kalau mau pakai karya saya langsunglah 1 set. Jadi amplinya harus dipersiapkan 2 ampli Viru. Iya, karena 2 channel kan, seperti itu. Untuk suara panggil ini saya ajarin abang ya. Kalau kita usaha budaya perwalet bang, kita ukur, kita bikin gedung mampu ya. Waktu udah lama terbuang. Sementara abang untuk pesan suara yang bagus, sudah bertemu guru yang bagus, sudah diarahkan yang benar. Abang berat untuk istilahnya untuk merombak gedungnya biar sukses. Contoh, kalau nggak ada uang, ya yang penting abang udah kenal sama saya, udah tahu saya, kumpuli aja uang dulu. Sudah ada uang, beli ampli 1 biji lagi. Kalau selama ini pakai 1 Viru, 2 ampli, inap panggil aja. Ya kasih ampli 1 lagi, beli ampli 1 lagi. Sudah lengkap amplinya 2 biji, ampli Viru. Baru hubungi Bang Tandi kalau udah ada dana untuk ambil SP kelambu hitam. Nah pemasangannya saya ajarin. Suara panggil itu cukup di Ilimbi bang, karena suara panggil itu sebagai saya editor pembuat suaranya beda dengan suara tarik. Kenapa? Memang suara hampir sama yang dirangkai, namun karakter frekuensi suaranya beda. Kalau suara dari panggil kita bikin radius suaranya itu dia tempo kencang semua, karena untuk mengumpulkan burung di luar di halaman luar, memanggil burung jangkauan jauh. Makanya kita pakai frekuensi 480 kHp. Tegangannya tinggi, walaupun volumenya kecil kita geser suaranya udah besar. Itu yang kita pembuatan suara dibilang editor itu orang ahli yang menyusun teknik memanggil suara burung walet. Nah kalau suara tarik bang beda lagi, suaranya walaupun dibesarkan volumenya, mau abang kasih jam 1, mau abang mentokkan volumenya tetap kecil, karena sudah saya
saya setel bang, pembuatan suara dari editornya, pengeluaran suaranya saya bikin 125, suaranya kecil biar burung nggak mental setelah masuk ke ruangan inap. Nah, terpancing sama suara tarik burung, karena suara tariknya kecil, burung akan nyaman masuk ke dalam ruangan inap. Makanya saya sudah kunci mati, karena petani ini banyak nggak ngerti. Makanya orang pakai kelambu hitam aman-aman aja, sukses-sukses aja, nggak ada kendala. Kenapa? Karena sudah saya kasih safety bang, pembuatan suaranya dari awal sudah kecil. Walaupun abang besarkan suaranya, sudah saya ukur suaranya nggak bisa lewat dari 50 atau 60 kalau diukur pakai aplikasi. Seperti itu. Memang dikhususkan. Nah, jadi nggak boleh suara panggil mau di bumper, ditarik, nggak boleh, ditarik dalam nggak boleh. Karena Nggak boleh. suaranya akan meledak. Karya saya khusus untuk di LMB aja suara panggil. Kalau tarik ya di ruangan inap, di pojok-pojok inap boleh. Oh gitu bang ya. Ya, bukannya amburadul bang. Kalau suara gratis Telegram, nggak tahu dari mana sumbernya amburadul itu. Iya, karena itu kerjaan saya bikin suara, paham betul. Makanya petani kebanyakan galau sekarang, nggak stabil di dalam ruangannya. Jadi ikutlah program orang yang dewasa lah untuk belajar di usaha budaya perwaletan. Jangan asal-asalan, nggak mau berkorban, sayang loh. Kanda sudah lama berjuang 2 tahun, gedung udah bikin berapa Iya, modal Bang. habisnya. Seperti itu, jangan kita merasa wah mahal sekali Bang Tandi, banyak suara gratis. Iya, kan kita udah coba selama ini, mungkin udah ratusan kali colok suara. Hasilnya kayak gitu aja. Nah, kalau saya nggak, suara itu memang sudah disusun lah, sudah diatur tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena kadang petani ini kan terkadang dimainkan volumenya kalau burung nggak datang, dibesarkan, dikecilkan, gelisah petani ini. Kok burung nih masuknya udah masuk bentar keluar lagi, mungkin kurang kecil, kurang besar, suara tarik dibesarkan lagi. Makanya kalau saya nggak mau risiko, saya anggap petani itu gatal tangan aja. Jadi gimana cara mengatasi petani gatal tangan? Saya langsung kunci bang, karakter suara tariknya. Saya langsung kasih debit sumber suara yang akan keluar cuma 125. Jadi kalau dipolkan bang, diumpamakan volume ampli abang dipolkan, suaranya tetap di angka di jam 7 kecil. Nah, Wah masuk. iya, kalau saya seperti itu menganggap, saya anggaplah bikin suara itu saya kasih istilahnya kasih sapam lah. Kasih sapam itu penjaga agar kalau adanya gatal tangan percuma, mau dibesarkan suaranya tetap di frekuensi di jam 7. Nah, kalau dikecilkan lagi, dikecilkan, dibuka sedikit, nggak ada suaranya. SP tarik saya kok nggak ada suaranya, kata orang, putar lagi ke jam 9 ada sedikit keluar suaranya, putar lagi. Jadi anggaplah dibentokannya lah bang, dibentokannya baru enak suaranya. Udah nggak ada lagi dia gatal tangan, yang mau diturunkan lebih habis suaranya, nggak kedengaran walet. Jadi seperti itu kalau saya mengakalin bikin suara selama ini bang. Karena kenapa, sudah banyak pengalaman dulunya sebelum saya membuat gembok kunci, membuat karya suara tarik untuk petani yang gatal tangan. Ya sudah kita arahkan volume sedang. Nanti ada bulan-bulan yang burung nggak ada yang datang kan, itu biasanya bulan musim burung yang banyak ngeram. Itu biasanya tanan burung datang di gedung kita yang tidak melintas, itu biasanya terkadang terjadinya selama 2 bulan atau 40 hari. Ya, karena banyak burung ngeram di dalam gedung-gedung yang sudah produktif atau di gua alam. Ya, kapan lagi mau respon kalau burung tidak main di lokasi kita? Sampai maghrib burung baru pulang. Udah hampir kemalaman, burung kita lama kemalaman juga pulangnya. Kenapa? Makannya terlalu jauh, teman gandeng dia pulang, koloninya nggak ada. Makanya nggak ada penambahan, nggak ada respon di pagi hari, siang maupun sore, mana pun respon burung nggak ada yang lewat. Burung ada cuman maghrib. Ya maghrib burung sudah fokus menuju pulang ke gedung masing-masing atau ke gua alam, seperti itu. Jadi makanya Kirain gini bang, kirain kita minta suara enak
dan juga suara tadi nggak bisa dikirim lihat file bang ya. Iya, tadi kan udah aku ceritakan, bukan nggak mau dikirim media file. Durasinya bang 12 jam, ada 24 jam karya Kelambu Hitam. Nah, nggak ada yang bisa masuk bang. Link nggak mampu. Nggak kuat bang ya. Link nggak mampu. WA tambah lagi. YouTube kan link. WA cuman 20 menit bisa masuk suara tersebut. Nah, link cuman 1,5 jam bisa masuk, itu lama. Kalau kita edit, umpama saya suara ini saya bikin link 1,5 jam itu bisa-bisa sore nanti baru selesai loadingnya, selesai saya kirim. Nah, karena durasinya panjang, berat dia alat aplikasi tersebut, nggak bisa nampung. Jadi solusinya apa? Kalau mau pakai karya Kelambu Hitam harus pakai flashdisk. Nah, kalau pakai flashdisk bang, terkena biaya kirim, beli flashdisk, sisa 200-300 ada itu buat Bang Tandi. Makanya 1.800.000 itu kedengarannya agak tinggi. Kalau orang yang lagi susah nggak ada uang atau terjepit memang agak tinggi bang. Tapi kita bisa koreksi dan menyadari nggak ada di dunia ini bisa ngutang atau minta, nggak ada. Semuanya harus beli. Makanya uang teman-teman itu kan saya belikan, bukan Bang Tandi. Kalau Bang Tandi yang punya 1.800.000 itu bang, nggak kan 2 tahun aku beli apa namanya, beli mobil Alphard Fortune ya, atau Pajero aku beli, kalikan aja ya. Uang 1.800.000 ini kan udah orang 1.000-an beli suara wallet ini. Dari 2003 ke 2004 ini udah 1.000 orang yang beli suara wallet. Kalikan aja 1.800.000 kali 1.000 bang, miliaran triliunan uang saya. Nah, itu. Namun Bang Tandi nggak kaya-kaya, kenapa? Cuman 300.000, 200.000 sisanya dari uang tersebut. Iya, 2 hari habis uang itu, dibelikan sayur, dibelikan beras atau ongkos anak sekolah, rokok sebungkus selesai. 3 hari kelamaan uang 200 itu, 2 hari habis. Nah, makanya cukup aja untuk aku beli rokok dan uang anak jajanku, uang SP tersebut. Teman-teman dapat suara bagus, dapat ilmu, bisa bergaul sama saya, saling membantu. Ya syukuri aja seperti itu. Jadi kalau kita tidak kita terangkan, saya seolah-olah Bang Tandi untuk memperkaya diri menjual barang tersebut. Karena kenapa? SP Kelambu Hitam itu diprotek bang, tidak bisa dikopi. Nah, kalau dikopi akan ada penjualan palsu. Itu yang saya tidak mau. Oknum-oknum yang pura-pura baik, pura-pura amanah, namun di belakang itu tersebar luas lah suara SP Kelambu Hitam. Penjualan yang bebas secara massal, istilahnya bisa menghancurkan nama baik saya. Makanya suara SP Kelambu Hitam hanya bisa untuk 1 gedung bang, karena flashdisknya udah diprotek. Namun kalau rusak jangan khawatir. Kalau rusak nanti saya kasih keringanan. Kalau dia rusak saya kasih keringanan. Contoh, selama ini 4 flashdisk itu terkena biaya 1.800.000 bersama gratisan rantailan, parfumnya ya. Nah itu gratis ya. Nah jadi untuk kalau ada rusak Bang Tandi, umpama sial baru 1 minggu pakai rusak suara panggil, umpama ya saya kasih keringanan, abang kirimkan aja uang 285, saya belikan di toko, nanti saya kopikan di laptop ya, saya protek lagi, saya kirimkan COD, ambil sendiri, kan ada keringanan itu. Kalau saya mau ganti nggak mau, karena bukan nggak tanggung jawab, saya beli di toko aja nggak mau. Orang toko ada istilahnya garansi, nggak ada garansi kalau flashdisk karena barang elektro, tergantung istilahnya keberuntungan seperti itu. Tapi banyak yang tahan 2, 3, 4 tahun, 5 tahun belum ada yang rusak, belum ada yang baru 3 hari colok rusak, ada mungkin solderan di dalam itu nggak kencang pabriknya, kan seperti itu, namanya kan robot. Nah seperti itu, makanya saya kasih keringanan lah buat teman-teman, ada solusi, rasa tanggung jawab saya, teman-teman yang beli kan ada keringanan biaya seperti itu. Ya udah bang, ya udah gitu dulu. Makasih atas semua saran dan juga masukannya. Nanti ya bang, sama-sama. uangnya bang.
Ya kumpul dulu aja uang. Semoga uang abang ada rezekinya untuk berapa bulan ini udah terkumpul. Persiapkanlah untuk perang merayu burung walet lagi. Insya Allah bersama aku abang nanti akan ada perubahan signifikan gedungnya. Amin amin amin. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi kadang Bang Tandi ini kan orangnya transparan. Jadi kita nggak mau orang yang biasa ece-ece atau bermain-main atau bercanda atau memang mau mengakali saya nggak bisa ya, karena Bang Tandi orangnya sudah banyak makan garam ya, makanya aku cari solusi yang aman bagi aku, aman bagi orang, senang bagi saya, senang bagi orang. Itu karakter Bang Tandi. Semoga sukses bersama saya. Nomor HP saya yang mau berhubung dengan Bang Tandi 0887 6501 709 Merdeka.